mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Dan selain kita menghadapi ujian dan bala, berbagai macam cubaan, menghadapinya dengan sabar dan termasuk menunggu kemudahan, menunggu berita gembira, menunggu rizki yang datang dari tempat yang tidak pernah disangka. Proses menunggu hal tersebut itu proses termasuk ibadah itu sendiri. Berarti jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, itulah kemuliaan seorang mukmin, selalu hidupnya selalu dalam keadaan ibadah. Dia lagi senang bersyukur, berarti dia ibadah. Dia lagi susah bersabar, berarti dia lagi ibadah. Apapun keadaan orang mukmin, pasti tidak terlepas dari dua hal. Nikmat wajib disyukuri, bala dan ujian wajib dihadapi dengan sabar. Dan ini ibadah, itu pun ibadah. Berarti keadaan orang mukmin selalu dalam beribadah. Dalam keadaan senang dia beribadah melalui ibadah syukur. Dalam keadaan susah, ujian, sakit, bala, musibah, dia juga beribadah kepada Allah melalui ibadah sabar. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bulan-bulan Dzulhijjah. Berarti kita masih di bulan-bulan mulia, bulan suci, atau dalam istilah lain bulan haram. Bulan haram artinya memiliki kehormatan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kita bisa hidup dalam keadaan selalu beribadah. Apalagi di bulan-bulan agung, bulan-bulan mulia seperti bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah. Ada 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian 1 bulan berpisah. Itu adalah bulan Rajab. Itu yang disebutkan bulan haram atau bulan yang memiliki kehormatan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah gambarkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Ayat 36, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bulan-bulan dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. 4 bulan yang agung dan memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam 4 bulan ini orang Arab pun menjaga budaya, di Arab pun menjaga kehormatan. Mereka tidak pernah berperang di bulan-bulan haram. Mereka menahan diri, tidak menumpahkan darah. Kemudian menjauh dari perbuatan kezaliman, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ada pendapat sebagian ulama menganggap bulan haram kalau kita berbuat dosa dihitung 2 kali lipat. Tetapi di luar bulan-bulan tersebut tidak dihitung 2 kali lipat. Tapi dalam kebaikan akan dilipatkan oleh Allah kebaikannya. Bahkan ada yang berkata lebih atau tidak dibatasi dengan jumlah. Bukan hanya 10 kali lipat. Apalagi seperti 10 hari yang lalu, kemudian 3 hari tasyrik, di masa-masa kita masih boleh berkurban, sampai hari kemarin kita masih berkesempatan, walaupun sekarang sudah habis waktunya, tetapi kita harus orang mukmin mengerti dan memahami kondisi kemuliaan bulan-bulan tersebut. Walaupun 4 bulan itu bulan haram, masih ada juga bulan-bulan yang disebutkan memiliki kemuliaan. Seperti bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Seperti bulan Ramadan,
kemudian seperti bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kata Rasulullah SAW termasuk bulan yang penuh berkah, yang penuh kemuliaan, tetapi banyak orang manusia yang melalaikan. Sabda Rasulullah SAW bersabda, ada satu bulan di antara Rajab dan Ramadan dilalaikan oleh manusia. Itulah bulan Sya'ban. Jadi kalau kita menumpulkan dari berbagai macam hadis, bisa dikatakan semua bulan Hijriyah itu bulan agung dan mulia. Tetapi ada satu bulan punya kelebihan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Punya kelebihan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Jadi Abang di mute itu. Ya, Bang. Suaranya nggak keluar si Ali, mohon maaf. Ke mute ya? Iya, saya mute yang lain ternyata kepencet si Ali tadi. Gimana sekarang? Ya, sudah. Mohon yang lain ya, di mute ya. Baik, silakan ya. Ya, silakan lanjut saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di mute ya. Perkenalkan, Syali Jabir. Saya Alif Utama Putra, asal Surabaya. Ya, aduh. Mas di mute aja, Mas. Ya, sudah. Jadi saya lanjut ya. Ya, silakan. Jadi di surah At-Taubah di ayat 36, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di Quran terjemahan atau di HP-nya. Mungkin HP-nya saat ini lagi online. Tetapi ini menjadi PR buat kita. Nanti habis acara ini Bapak Ibu bisa melihat di surah At-Taubah ayat 36 bagaimana Allah telah menetapkan semenjak Allah menciptakan bumi dan langit. Semenjak itu sudah Allah menetapkan 12 bulan. Jadi penetapan 12 bulan ini bukan dari siapa-siapa tapi dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan bulan Hijriyah. Kemudian yang menyusun bulan-bulan tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menggambarkan bulan Muharram dan seterusnya. Walaupun dari segi nama-nama bulan-bulan tersebut sudah dikenal lebih awal. Lebih duluan dikenal oleh masyarakat atau oleh manusia termasuk negeri Arab. Sudah mengenal budaya hari-harinya, kemudian bulan-bulannya. Makanya penetapan 12 bulan adalah dari Allah Subhanahu wa taala sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan Allah telah menetapkan ada 4 bulan. Sebagaimana Rasulullah SAW menetapkan atau menyebutkan ada bulan Rajab, kemudian bulan Zulqi'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan kata bulan haram bukan berarti kata haram daripada lawan halal. Bukan, tapi yang dimaksud bulan haram adalah bulan yang mulia, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di suratul Hajj ayat 30, ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Kemudian juga di ayat 32, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
Artinya menjaga kehormatan bulan tersebut, 4 bulan khususnya, menjaga kemuliaan 4 bulan, menjaga syiar-syiar Allah di dalam 4 bulan tersebut, itu merupakan tanda ketakwaan, tanda takwa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bisa disambungkan ayat surah At-Taubah ayat 36, kemudian disambungkan lagi di suratul Hajj ayat 30 dan ayat 32. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan di bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji. Sambil muncul berbeda pendapat antara ulama mana yang lebih agung kira-kira, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita tidak ragu-ragu meyakinkan bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, apalagi di 10 malam terakhir. Karena di situ di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tetapi menurut sebagian besar ulama, walaupun Lailatul Qadar pahalanya jauh lebih besar daripada 1000 bulan, tapi di dalam 10 hari pertama Dzulhijjah terkumpul berbagai macam ibadah yang tidak bisa dikumpulkan di bulan-bulan lainnya, walaupun di Lailatul Qadar. Contoh, kalau kita bisa berpuasa di 10 malam terakhir, di Ramadan, 10 hari-hari terakhir dan 10 malam, kita bisa bertahajud. Tapi juga di 10 pertama Dzulhijjah bisa kita berpuasa dan juga bisa tahajud malam harinya. Tetapi ada ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan 10 Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah yang pertama, bahkan seterusnya hari raya dan seterusnya 3 hari ke depannya. Ini semua ada ibadah-ibadah yang tidak ada di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Seperti hari kurban, seperti hari raya Idul Adha, seperti ibadah haji, wukuf Arafah. Makanya menurut sebagian besar ulama, masih mereka menganggap bulan-bulan 10 hari Dzulhijjah jauh lebih besar dan mulianya, bahkan lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan lainnya, walaupun termasuk bulan Ramadan, termasuk 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan kalau kita perhatikan, jangankan hanya ibadah haji yang menjadi inti semua ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di suratul Jumu'ah. Suratul Jumu'ah, kalau kita perhatikan ayat 9, 10 dan 11, 3 ayat terakhir daripada suratul Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei orang beriman, kalau mendengar panggilan salat untuk Jumat, untuk Jumatan, fas'au, larilah, bersegeralah ila dzikrillah. Bersegeralah kepada zikir kepada Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik untukmu kalau kalian mengetahuinya. Kemudian yang menarik, padahal di awal ayat ini, di ayat suratul Jumu'ah, ayat 9, Allah mengajak kita, hei orang beriman, segeralah kalau mendengar panggilan Jumatan, segeralah untuk tunaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk zikir kepada Allah adalah tunaikan salat Jumat. Di antaranya mendengar baik-baik khutbah Jumat. Tapi coba perhatikan ayat selanjutnya, ayat 10, yang menarik, fa idza qudiyatis salatu fashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah ditunaikan salatnya, sudah selesai tugasmu, sudah tunaikan salat dan salat Jumat dan mendengar khutbah, fantashiru fil ard, bersegeralah, berjalanlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah yang dimaksud adalah rizki-rizki yang halal, terus wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun,
Dan jangan lupa selalu ingat kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Cuba bayangkan, tolong renungkan sedikit fikiran Bapak Ibu. Ayat 9 mengajak kita ijabah panggilan Jumatan. Tetapi ayat 10 dan juga di antara panggilan untuk mengikuti Jumatan adalah disebutkan kata zikrullah. Segeralah, larilah kepada zikir kepada Allah. Artinya Allah berikan nama amalan di hari Jumat, melaksanakan salat Jumat, mendengar khutbah Jumat termasuk zikir kepada Allah. Tetapi begitu selesai tugas kita, sudah bubar dari Jumatan, Allah juga ingatkan lagi, wazkurullaha katsira. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, padahal kita baru saja melaksanakan zikir, begitu selesai salat Jumatan, Allah masih menyuruh dan mengingatkan kita jangan lupa berzikir sebanyak-banyaknya. Itulah seharusnya orang mukmin. Walaupun dia saat salat dia berzikir, tapi selepas salat dia pun berzikir. Artinya dia beribadah melalui ibadah zikir. Bukan hanya waktu salat dia ingat Allah, tapi di luar salat apapun dan dimanapun keadaan kesibukannya, kerjaannya, usahanya, dia tidak pernah tinggalkan zikir. Saya mengambil satu rahasia di sini atau satu kunci mutiara. Inti seluruh ibadah adalah intinya mengagungkan Allah, menyebutkan Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu fahami poin ini ya. Karena ini sangat penting. Kalau kita bisa fahami ini, baru saya akan sambung dengan haji. Coba di suratul Al-Baqarah ayat 197, 198, 199, 200, 201 dan seterusnya sampai ayat 207. Ini memang cukup panjang, hampir satu halaman, 1,5 halaman. Suratul Baqarah dari ayat 197 sampai 207. Hampir 11 ayat. Saya tidak akan bahas semuanya, tetapi saya akan memberikan poin inti daripada ibadah haji itu. Sebagaimana kita sudah memahami poin inti daripada Jumatan, Allah segerakan, memerintahkan segeralah untuk tunaikan zikir kepada Allah, yang dimaksud adalah laksanakan salat Jumat dan mendengar khutbah, termasuk itu amalan zikir. Kemudian selepas salat habis kita bubar, Allah masih ingatkan, jangan lupa. Berarti inti daripada Jumatan adalah zikir kepada Allah. Di waktu Jumatan, di waktu khutbah, berarti kita mendengar khutbah itu termasuk zikir kepada Allah. Mendengar baik-baik. Makanya Jumat termasuk tausiah yang wajib didengar oleh orang Muslim yang hadir di masjid saat Jumat. Bahkan ketika dia berbicara, batal pahala Jumatnya, walaupun sah salat Jumatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan maklum. Sudah dimaklumi, sudah ditentukan bulan haji. Mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini semua bulan haji. Artinya persiapan. Bukan berarti boleh wukuf di bulan Syawal, tidak boleh. Tetapi persiapan. Tidak boleh ada orang niat haji mulai Ramadan. Dia tidak bisa mulai ihram, perpakaian, lewat mikat. Harus di bulan yang sudah ditentukan oleh Allah. Bulan apa? Bulan Syawal. Artinya kalau ada jamaah haji dari Indonesia terbang dari bulan Syawal dan niat dia berhaji, sah. Kenapa? Karena dia sudah masuk di bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tapi kalau dia ihram dan niat untuk berhaji di bulan Ramadan, dia tidak bisa karena dia di luar bulan-bulan ibadah haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang sudah maklum.
sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa faman farada fihinna al-hajj, kalau sudah melaksanakan saatnya bersiap melaksanakan ibadah haji, artinya mulai berihram, niat, miqat dan seterusnya, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berhubungan dan berkata-berkata fusuk, fasik, berucapan kata-kata yang tidak baik, kemudian jidal, berdebat sama orang lain, itu semua bisa merusak ibadat dan kesempurnaan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah, segala kebaikanmu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, menambahkan, artinya menambahkan, mulai ada niat untuk berhaji, sudah fa inna khairaz zadi taqwa, bekal untuk menambahkan ketakwaan kita, wattaquni ya ulil albab. Dan inti daripada takwa itu adalah yang difahami dan bisa diamalkan adalah orang-orang yang cerdas fikirannya. Cerdas, orang yang cerdas, yang pintar. Itu yang dimaksud ya ulil albab, wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Cuba bayangkan di ayat selanjutnya 198, 198, mohon maaf 198, kalau sudah mulai melaksanakan ibadah haji, mulai dari miqat, niat, kemudian talbiyah, hari pertama bulan tanggal 8 yang disebutkan yaumut tarwiyah, kemudian kalau sudah melaksanakan dan menuju ke Arafat, fa idza afattum min arafatin, dan untuk selesai tugas, coba bayangkan sepanjang wukuf di badan Arafah, apa yang kita laksanakan Bapak Ibu? Doa, zikir, istighfar, memohon segala hajat kita, baca Quran, zikir. Intinya semua zikir. Tapi coba Allah berfirman, fa idza afattum min arafat, kalau sudah ifadah, artinya sudah selesai tugasmu wukuf di badan Arafah, fadhkurullah, ingatlah selalu kepada Allah. Padahal sepanjang hari kita di Arafah itu memang zikir. Berarti subhanallah, keagungan ibadah haji tidak terlepas dari sebelum ibadah, di saat beribadah dan selepas ibadah, tidak terlepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sibuk di dalam proses beribadah haji melalui langkah awal haji, mulai dari niat dan ihram dan seterusnya sampai kita tahallul awal, tahallul yang kedua, semuanya kita selalu dalam keadaan mengagung dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Kalau ini bisa sukses, ini bisa terwujud, bisa menjadi kenyataan sepanjang beribadah haji, berarti akan menjaminkan haji kita haji mabrur, dan pulang dari haji ke tanah air, kita akan menjadi orang yang betul-betul sudah tersuci hatinya. Tidak ada yang lebih agung di hati kita, di pandangan fikiran kita, bahkan dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum, dan ingat melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi kita, masa jahiliyah kita, masa bodoh kita, masa di jalan yang sesat, masa masih berbagai macam perbuatan dosa maksiat, masih kita tinggalkan salat. Ingat saat Anda beribadah haji, ingatlah masa lalumu. Ingatlah masa jahiliyahmu, dan ingatlah dan bersyukur kepada Allah melalui zikir. Wadhkuruhu kama hadakum, karena hidayah yang Allah berikan. Hidayah termasuk kata hidayah, bukan hanya hidayah kepada jalan yang benar, bukan hanya hidayah kepada hijrah, bukan hanya hidayah kepada Islam, hidayah kepada taqwa, tetapi dapat hidayah termasuk kemudahan sampai bisa melaksanakan ibadah haji. Dan selalu kita ingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Kalau sudah melaksanakan masyair, kemudian selesai Arafat, kemudian selesai Mina sambil melempar jamrah, dan kita selalu istighfar. Istighfar intinya apa? Termasuk zikir kepada Allah, karena salah satu amalan zikir adalah tahlil, takbir, tahmid,
salawat, termasuk juga istighfar. Juba ini menarik lagi di ayat 200. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, kalau sudah selesai manasik haji, selesai total, tidak ada lagi, sudah habis. Allah mengingatkan apa? فَاذْكُرُوا اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Juba Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, kalau sudah selesai manasikmu, ingatlah selalu kepada Allah. Sebagaimana kamu suka menyebutkan nama ayahmu, artinya nama orang tua. Kata aba'akum termasuk ayah dan ibu. Au asyadda dzikra. Saya mengambil gambaran, ingatlah bapak ibu yang sudah punya anak atau sudah punya cucu, yang sudah mulai bisa berbicara, apa yang sering terucap oleh anak kita atau cucu kita? Bapak, ibu, selalu panggil ayah, ummi, bapak, ibu, abuya, ummi. Itu selalu sering diucapkan, bapak, ummi, ayah, bunda. Itu sebutkan, juga Allah gambarkan. Bisa enggak kira-kira kalau sudah selesai manasikmu, jangan sampai menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, melebihi penyebutan atau menyebut anak-anak kita nama ayahnya dan nama ibunya. Kalau bisa, melebihi zikir Allah daripada panggilan kepada mereka. Kalau tidak bisa, paling tidak jangan sampai berkurang. Kira-kira faham ya Bapak Ibu poin ini ya? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berkeinginan dari kita, walaupun sepanjang ibadah haji kita tidak pernah terlepas zikir. Zikir, istighfar, doa, baca Quran, salat. Malam harinya kita tahajud, bahkan kita menitiskan air mata di Mina, di Arafah, di Muzdalifah dan lain sebagainya. Dan masih Allah menyuruh kita, sudah selesai manasikmu, jangan lupa sebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebagaimana di masa kecilmu sering kali menyebutkan panggilanmu kepada ayah, ibu, bapak, mama, ayah, ummi, abuya. Itu ada yang sering kali, berkali-kali sampai kita tidak mampu menghitungkan. Bahkan kita suka, apalagi kalau pertama kali anak kita sudah mulai berbicara dan dia panggil ibu, mama, dan baba. Kira-kira gimana perasaan kesenangan kita sebagai orang tua mendengar panggilan terdengar pertama kali. Sampai kadang-kadang suami istri berdebat, bukan berdebat tapi saling bahagia. Saya sebut nama ayah duluan ya, malah kata ibu, enggak, saya yang sebut saya duluan, nama ibu yang sebut duluan, enggak, saya yang duluan. Begitu saking bangganya dan saking bahagianya. Bisa enggak kebahagiaan dan kebanggaan kita itu dirasakan saat kita menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita mampu menunjukkan rasa kebanggaan saat kita berzikir kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala juga bangga saat kita berzikir kepadanya. Artinya saat kita berzikir bukan kita hanya yang bahagia, bukan hanya kita yang bangga, Allah pun bahagia dan Allah pun bangga kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebanggaannya melalui ijabah doa kita, melalui ijabah hajat kita, melalui kemudahan, melalui rizki, melalui keberkahan, keturunan. Banyak kemuliaan yang kita bisa dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Allah menggambarkan ada dua golongan manusia. Begitu sudah selesai manasik haji, dia hanya berkata Rabbana atina fid dunya. Dia selalu memohon untuk urusan dunia. Ya Allah, ini dalam beribadah haji. Begitu mau pulang, ya Allah, saya mau pulang ke tanah air, mudahkan tugas saya, mudahkan bisnis saya, mudahkan urusan saya. Itu aja yang disebut dunia-dunia saja. Makanya Allah gambarkan. Ada sebagian manusia berkata, Rabbana atina fid dunya, hanya dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia untuk akhirat tidak ada nasib. Dia tidak pernah sebutkan akhirat. Beda sama golongan yang kedua, yang lebih cerdas dan lebih pintar. Wa minhum man yaqulu Rabbana. Yang mereka senantiasa mengucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Kami harap kebaikan dari seluruh kebaikan itu di dunia, dan kami juga harap pula balasan dan kebaikan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan menurut dua golongan ini siapa yang kira-kira sukses. Allah sebutkan yang sukses adalah orang-orang yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka lah akan mendapatkan nasib, balasan mereka sesuai kebaikan yang mereka lakukan. Wallahu sari'ul hisab. Cuba bayangkan Allah tutupi ayat ini dengan kata yang indah. Sari'ul hisab. Allah cepat hitung-hitungannya. Allah cepat balasannya. Allah cepat hisabnya. Tidak akan tertunda-tunda kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat di ayat-ayat Allah juga menggambarkan sifat-sifat manusia berbagai macam golongan. Tapi ini kembali mungkin sisanya Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam lagi melalui terjemahan atau tafsir sampai ayat 207. InsyaAllah bisa kita memahami. Tapi kalau ini bisa diterapkan Bapak Ibu, walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji, tapi kita bisa merasakan seperti orang haji. Kita bisa menikmati sebagaimana kita berhaji. Kita bisa merasakan ibadah haji melalui kita takbir, melalui kita tahlil. Kita bisa merasakan merindukan rasa rindu. Rasa rindu itu termasuk ibadah. Merindukan untuk ke tanah suci, merindukan kita bisa tawaf di Ka'bah, merindukan kita bisa salat di belakang makam, merindukan kita menyentuh dada kita dan mengangkat tangan kita di atas pintu multazam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'i di antara Safa Marwa, kemudian wukuf di Arafah. Rasa rindu dan selalu membayangkan manasik haji, ibadah haji, walaupun kita sendiri tidak melaksanakan ibadah haji, itu termasuk orang-orang yang selalu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih banyak di setiap akhir amal. Saya usulkan ada dua hal yang perlu kita perhatikan atau dua doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sama Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal. Ya Allah mohon terima. Ya Allah mohon terima. Ya Allah mohon terima. Karena jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita capek beribadah sampai kita lelah, kita membaca Al-Quran sampai kita sakit mata, salat tahajud sampai kita merasa begal kaki kita, kita berpuasa sampai kita merasa haus dan lapar, tetapi mohon maaf, semua kelelahan yang kita hadapi, semua kecapean yang kita hadapi, semua ibadah yang kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, kalau tidak ada satu pun diterima di sisi Allah, berarti semuanya jadi sia-sia, bobar, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Na'udzubillah min zalik. Makanya orang mukmin selalu salah satu permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia melaksanakan ibadah, dia berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini bisa menjadi penutup doa kita. Sekaligus kita Allahumma taqabbal, ya Allah mohon diterima. Apapun amalannya, termasuk ini pertemuan ini online, kita live dari rumah masing-masing atau yang di kantornya atau lagi di mana, dimanapun kita berada. Begitu mau selesai acara ini, kita mohon berdoa, ya Allah mohon diterima. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Walaupun kita online, mungkin merasa mudah kita berkomunikasi, mudah kita menonton tuntunan ini, tontonan dan tuntunan sekalian, tetapi kita merasa nikmat dan bahagia karena kita memohon diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menunggu di malam hari, mungkin ada di antara jamaah yang merasa merindukan, menunggu begitu laksanakan Isya sudah langsung dia mempersiapkan diri, saking bangganya dan saking bahagianya. Dan ini menunjukkan betapa kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon kebahagiaan yang kita rasakan sepanjang online ini, kenikmatan dan ilmu yang kita pelajari bersama-sama, jangan sampai jadi sia-sia.
Jangan sampai jadi bombar, jangan sampai tidak ada gunanya, tidak ada artinya bagi kita. Makanya kita memohon, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Ya Allah mohon diterima, Ya Allah mohon diterima, Ya Allah mohon diterima. Kenapa kita memohon diterima? Biarpun kalau kita merasa banyak kekurangan kita, kalau Allah sudah terima walaupun banyak kekurangan kita, berarti itu tanda Allah mau menyempurnakan kekurangan kita. Allah mau menutupi kesalahan kita di dalam ibadah tersebut. Allah mau menutupi aib-aib kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu ketika silaturahim, habis tausiah, habis bersedekah, habis laksanakan salat duha, habis laksanakan salat sunnah qabliyah maupun sunnah ba'diyah, sunnah duha, sunnah wudu, baca Quran walaupun hanya satu halaman, saya bersedekah walaupun di pinggir jalan atau di kota amal masjid atau kepada yayasan, saya transfer kepada yayasan yang saya percaya. Apapun yang kita laksanakan, begitu saya laksanakan, saya langsung berkata Allahumma taqabbal. Bahkan kadang-kadang saya suka menambahkan, Allahumma ya Allah, aku mohon titipkan pahala amalan ini untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, aku mohon jadikan pahala amalan ini untuk orang tuaku. Dan ini menjadi salah satu cara berikhtiar untuk berbakti baik sama mereka walaupun mereka sudah tidak ada. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para nabi dan rasul saja selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul memohon diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gambarkan Suratul Baqarah ayat 127. Mungkin kalau supaya bisa nyambung dengan ayat ini, bisa kita lihat mulai dari ayat 124, tapi intinya di ayat 127. 124, 125, 126, tapi intinya 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Bayangkan Nabi Ibrahim ketika sedang melaksanakan bangunan Al-Ka'bah. Di saat itu yang dia hanya mohon sebelum permohonan yang lain, pertama permohonan Nabi Ibrahim itu bersama Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, mohon diterima. Nabi Ibrahim diberikan tugas oleh Allah. Allah yang berikan tugas, bukan dia yang kerjakan sendiri. Allah yang memberikan tugas bangunan Al-Ka'bah. Nabi Ibrahim Nabi yang mulia. Kerjaan yang dia lakukan adalah kerjaan yang suci. Amalan yang agung membangun Al-Ka'bah bersama anaknya tercinta Nabi Ismail, anak yang saleh, yang sangat berbakti dan sangat patuhi dan taati kepada bapaknya Nabi Ibrahim. Walaupun itu tugas dari Allah, walaupun itu kewajiban yang ditentukan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim, tugas yang mulia membangun Al-Ka'bah. Tetapi di sisi itu, Nabi Ibrahim tidak merasa ini hanya sebuah tugas yang saya jalankan, hanya sebuah kewajiban yang saya harus tunaikan. Tetapi di situ pun Nabi Ibrahim merasa amalan ini suci, amalan itu agung. Berarti Allah bukan hanya sebatas Allah perintahkan, tapi aku bisa kerjakan amalan ini, aku bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan ini, bangunan Al-Ka'bah. Berarti saya harus memohon sesuatu kepada Allah. Dan sesuatu yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Berarti Bapak Ibu, ketika Anda laksanakan salat, wajib maupun salat sunnah, tahajud, puasa, baca Quran, sedekah, apapun amalan itu, jangan Anda merasa
amalan itu adalah kewajiban yang harus saya tunaikan. Tetapi harus Anda merasa ini kemuliaan yang Allah berikan kepada saya. Dan saya kerjakan dengan bahagia dan senang. Dan saya pun sekalian memohon, ya Allah, mohon diterima. Walaupun ketika saya melaksanakan amalan tersebut, bukan karena saya mampu, tetapi itu anugerah, murni anugerah dari Allah, taufik dari Allah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Makanya kita memohon sekalian tertutup amalan tersebut, supaya ditutupi amalan itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, ibadah orang tua kita, keluarga kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa, ibadah sedekah, ibadah tahajud, ibadah melaksanakan sunnah-sunnah, sekecil apapun amalan itu, walaupun hanya senyum saja, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi amal salih bagi kita, menjadi saksi baik, dan menuliskan nama kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan tertutup majlis ini dengan diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan upaya ikhtiar kita dalam pertemuan ini, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang sia-sia. Tidak ada di antara kita yang tertulis di titik hatinya kemunafikan atau memiliki sifat riya. Mudah-mudahan kita disucikan dari kemunafikan, disucikan dari sifat riya, dan segala amal ibadah kita, pertemuan ini, silaturahim ini, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Allahumma taqabbal, Rabbana taqabbal min. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak sih atas tausiah yang sangat berharga bagi kami, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga kami semuanya bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi. Sangat menarik makna dari ibadah haji ini saya ada catatan kecil yang barangkali bisa menjadi bahasan. Ayat 200 tadi saya, bahwa Allah diminta untuk disebut itu seperti layaknya kita bayi menyebut nama bapak dan ibunya. Barangkali bisa dianggap bahwa ketika kita sudah menjadi haji yang mabrur, selesai melaksanakan manasik, maka kita seperti terlahir kembali ya saya. Artinya seperti bayi lagi gitu saya. Ya. Yang diharapkan untuk memanggil nama Allah gitu. Sebagaimana bayi yang baru lahir memanggil nama bapak dan ibunya gitu ya saya. Mungkin begitu ya saya. Ya, berarti sebagaimana bayi, bagi bayi yang baru lahir, tidak ada lebih agung di baginya, tidak ada lebih agung di hatinya selain ayah dan ibu. Yeah. Sama juga kita habis pulang haji, menjadi tanda haji mabrur, tidak ada yang lebih agung di hati kita, bahkan di lidah kita, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Baik, ini ada jamaah yang akan bertanya. Ada dua yang angkat tangan tadi, Ibu Nurma sama Zahra tadi. Silakan Ibu Nurma, langsung di-on-kan suaranya. Ya, Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Nurma, silakan. Ya, Syekh, biasanya kalau orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu kan di akhir, Syekh. Setelah dia banyaklah ya doa-doa panjang-panjang gitu, nutupnya itu. Ya, kita sebut itu kalau di Indonesia doa sapu jagat, ya. Ya. Jarang sekali orang berdoa cuma Rabbana atina fid dunya. Selalu diakhiri dengan kelanjutannya wa qina azabannar gitu ya. Nah,
kayaknya tidak abdol ya saya kalau membaca doa itu awal langsung doa ini ya, mestinya ya akhir dari setelah kita melakukan zikir, tahmid segala macam lah ya saya, sehingga itu penutupnya. Itu pendapat saya ya. Jadi kayaknya itu doa penutup ya saya satu. Kedua tentang tadi yang tadi udah disinggung Mas Dodot ya. Kita mengagungkan, memanggil Allah dengan dari hati kita yang tulus ya, seperti kita memanggil orang tua kita mama, papa dan sebagainya, seperti itu ya. Karena keterbiasaan kita memanggil, memuja, memuliakan Allah itu, lalu Allah juga infaknya akan memberikan ya kasih sayangnya juga melalui kita dengan kemudahan-kemudahan ya saya, seperti itu. Nah, jadi kalau orang tidak menyebut itu ya, tentu Allah tidak akan berpihak juga kepada orang yang tidak pernah memanggilnya. Nah, sholat itu kan juga dalam upaya kita di samping menjadi kewajiban, menjadi kewajiban kita wajib ya. Tetapi itu kan juga dalam bentuk upaya kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Semua itu kan surat-surat yang kita panggil kan semua menyebut nama beliau. Itu saja saya mohon komentarnya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus apa yang disampaikan oleh Ibu, sama dengan apa yang saya sampaikan dalam tausiah tadi. Nampaknya dari isinya tidak ada perbedaan. Dan Rabbana atina fid dunya ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi penutup doa. Tapi kalau ada orang yang misal menawali dengan berdoa Rabbana atina, kemudian dia ulang lagi di akhir doa, tidak masalah. Jadi karena tidak ada tuntunan atau penetapan dari hadis Rasulullah atau dari ayat Al-Quran harus menjadi penutup. Jadi kita bebas, penutup jadi boleh. Seperti budaya di Indonesia, kebiasaan di Indonesia, kalau sudah disebut Rabbana atina, ini berarti sudah mau akhir doa. Sepertinya ditunggu-tunggu orang. Ya, apalagi kalau doa imam doa panjang pakai bahasa Arab, rata-rata jamaah sudah mulai ngantuk dan tidak mengerti doa. Begitu imam sudah bilang Rabbana atina, amin, sudah penutup. Iya, benar sekali saya juga. Ya. Dari kecil saya udah nunggu itu kalau itu. Jadi yang kita fahami dalam bahasa Arab itu aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ini yang penting apa yang saya maksud dalam menyampaikan doa ini, jangan kita menjadi orang ketika berdoa bukan hanya lafaz yang dimaksud dari makna. Kadang-kadang terucap belum kita ucap, tapi banyak orang sering dalam doanya, dan doa itu berubah zikir pun kepada Allah, hanya dia menyebutkan hajat dunianya saja, tapi dia tidak melupakan, nasibnya akhirat. Makanya Allah jangan menjadi manusia yang berkata Rabbana atina fid dunya dan akhirat dia tidak mau sebutkan, tapi jadilah manusia yang selalu berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Terima kasih. Ada, betul. Bahkan ada orang yang menyebut bahwa kualitas seorang muslim itu bisa dilihat dari doanya saya. Kalau doanya mintanya dunia terus ya itu kualitasnya dunia terus itu. Ya betul. Ya. Minta rezeki, minta jodoh, insya Allah kita dapat dunia dan dapat akhirat. Nah, itu yang kita harapkan saya insyaallah wa dunya wal akhirat. Yang kedua saya mohon sudah dijawab tadi Ibu Nurma. Sudah dijawab. Tidak ada perbedaan. Udah termasuk dijawab itu. Yang kan maksud saya yang perintah sholat itu kan semua udah mengagungkan nama Allah. Betul. Sama. Itu sudah saya sebutkan dalam tausiah. Oh iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik. Mungkin yang lain silakan. Saya mau bertanya. Silakan Bu. Ya, saat kita berdoa di depan Ka'bah atau multazam, kita bisa merasakan perasaan yang dalam, kita bisa nangis dan sebagainya Tapi kalau kita berdoa di rumah kan atau ini perasaan itu kan nggak sama ya Nah, bagaimana caranya merasakan hal yang sama seperti kita di depan Ka'bah gitu Apa yang harus kita lakukan gitu kira-kira? Sebenarnya saya sudah gambarkan dalam tausiah saya tadi, dan di antaranya apa yang Allah sebutkan, kita selalu berzikir kepada Allah.
Saya sempat berkata, walaupun kita tidak berkesempatan berhaji, tetapi tidak ada yang lebih agung di hati kita dan terucap dalam lidah kita melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ayah kita sendiri, walaupun itu ibu kita sendiri. Kalau kita sudah bisa masuk ke level itu, walaupun kita tidak berhaji, berarti kita akan terhitung sama dengan orang-orang yang seperti bayi yang baru lahir. Dan ini membutuhkan memang latihan. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita beribadah, jangan hanya merasa ini sebuah tugas dan kewajiban yang harus saya bayar atau harus saya tunaikan. Tetapi ketika kita beribadah, harus muncul rasa bangga, rasa bahagia, rasa senang. Ibu mau kemana? Saya mau salat. Saya ingin ketemu Allah. Saya rasa rindu. Padahal baru habis zuhur. Mau salat asar. Tapi setiap tiba waktu salat, muncul rasa rindu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perasaan yang perlu kita hidupkan. Karena mohon maaf, saya memperhatikan mungkin belakangan ini kita merasa ibadah ya, ibadah terus. Tahajud ada, Quran ada, sedekah ada. Tapi mohon maaf, mati rasa. Jangan-jangan ibadah ini selama ini adalah ibadah karena kerutinan, kebiasaan saja. Saya mau enggak hidupkan perasaan itu. Hidupkan rasa rindu, hidupkan rasa cinta. Saya mau beribadah bukan ini karena wajib. Saya mau beribadah bukan karena nanti diancam masuk neraka. Saya mau beribadah ini, saya mau melakukan kebaikan ini karena saya rindu menghadap Allah. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Saya merasa bahagia kalau sama Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan kalau bisa selalu terbawa, insya-Allah akan bisa mengerti rahasia-rahasia apa yang saya maksud dan saya sampaikan di dalam tausiah. Wallahu a'lam. Ya. Bahkan Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Ya betul ya saya? Betul. Insyaallah. Ya. Baik. Ya, Pak Yudi. Silakan. Ini tadi berkaitan tadi masalah kita hanya masalah ritual aja. Sebenarnya kalau kita melihat esensi haji itu adalah satu mungkin masalah ketauhidan ya. Yang kedua adalah ketakwaan, ketaatan total, bukan masalah ritualnya itu. Benar nggak sih? Karena kalau kita melihat banyak yang sudah melakukan ritual haji, tapi dia tidak dapat apa yang dikatakan saya tadi. Dia hanya seperti pulang bisa mendapatkan gelar haji lah gitu intinya. Tapi kalau dia bisa merasakan, itu benar-benar esensi hajinya masuk ketaatan total kepada Allah. Saya sempat baca dari bukunya Ali Syariati ya, walaupun dia orang Syiah, tapi dia mengatakan bahwa esensi haji adalah masalah ketauhidan dan ketakwaan. Itu saya. Ya, saya tidak sampai ke situ karena takut nanti kelamaan. Kalau saya masuk kepada rahasia tauhid, rahasia la ilaha illallah dalam beribadah haji, termasuk talbiyah, karena inti talbiyah itu kan tauhid. Inti talbiyah adalah ikhlas. Kemudian untuk berpakaian ihram pun itu menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mendapatkan inti taqwa. Ternyata taqwa ini termasuk menjadi rahasia dan kunci keberkahan dari seluruh ibadah. Kita berpuasa ujungnya taqwa, la'allakum tattaqun. Kita melaksanakan salat untuk bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kemudian kita berhaji juga untuk takwa. Kenapa kita selalu diperhatikan termasuk salat itu ada kaitan takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna as-shalah. Ada kaitan. Berarti inti seluruh ibadah adalah mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita harus menjadi orang bertakwa? Karena kunci diterima segala amal ibadah kita adalah takwa. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah sesungguhnya Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Dan itulah yang kita harapkan. Kalau kita menjadi orang muttaqin, pasti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu upaya dan ikhtiar kalau kita belum masuk kepada kesempurnaan takwa, salah satu upaya ikhtiar adalah memohon diterima di sisi Allah. Rabbana taqabbal minna. Allahu a'lam. Insyaallah. Baik, ada yang bertanya yang lain?
Ini dari Ibu Eka Yunita dari chat ya. Pertanyaan saya justru mengapa sejarah haji yang sejelas ini kok di agama lain justru bisa berbeda? Justru Yakub yang dianggap dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana? Apa penyebab terjadinya pergeseran perubahan ini ya, Syekh? Ya, gimana? Di agama lain justru Yakub yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Jadi di agama lain ini mungkin agama Kristen. Bukan Yakub, Ishak. Maksudnya Ishak. Ishak, ya. Ya, karena Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ya. Memang ada pendapat termasuk disebutkan dalam Injil dan termasuk di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada pendapat tapi tidak begitu kuat. Ada pendapat yang mau disembelih adalah Nabi Ishak, adalah anaknya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ketika dia beristri namanya Siti Sarah, sampai usia Nabi Ibrahim 80 tahun tidak punya keturunan. Kemudian Raja Mesir pernah menghadiahkan budak menjadi budak untuk Siti Sarah, namanya Siti Hajar. Kemudian karena Siti Sarah mencintai Siti Hajar dan sudah menjadi rapat dan kedekatan di antara mereka, karena sudah menjadi pelayan dan sudah menjadi pendamping sekian tahun, Siti Sarah merasa belum mampu membahagiakan suaminya Nabi Ibrahim. Makanya Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Makanya dibebaskan dari budak, kemudian dinikahi oleh Sayyidina Ibrahim, menikahi Siti Hajar. Ketika terjadi pernikahan ini, dapatlah karunia keturunan Nabi Ismail. Sekian lama mendapatkan Nabi Ismail, baru kemudian Siti Sarah hamil dan melahirkan Nabi Ishak. Dan ada di Injil dan juga ada sebagian ulama, tapi dalil tidak kuat karena mereka berdasarkan cerita-cerita Israiliyat. Ada istilah dalam tafsir namanya Israiliyat. Bukan berarti dari Israel, bukan. Israiliyat adalah cerita-cerita yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa sekaligus ditolak. Kata Rasulullah SAW, cerita yang seperti ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Berarti posisi kita tidak terima mutlak atau tidak ditolak secara mutlak. Kenapa mereka lebih cenderung kepada Nabi Ishak, lebih memilih Nabi Ishak daripada Nabi Ismail? Karena mereka ingin menghindari daripada Nabi Muhammad. Karena ingin Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ishak. Makanya bisa keluarga Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ismail mendapatkan kemuliaan dan keagungan di sisi Allah karena ada keturunan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari Nabi Ishak adalah keturunan dari orang-orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Mereka tidak disebutkan kata mendapat. Makanya orang Yahudi ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi dan menerima wahyu, mereka kurang senang. Walaupun mereka tahu di dalam Taurat, Nabi Muhammad namanya Ahmad di dalam Taurat. Dan dia akan menjadi Nabi akhir zaman. Dan di situ tertulis keturunan Nabi Muhammad adalah berasal usul dari Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail adalah anaknya Nabi Ibrahim. Oh, kenapa bukan anaknya Nabi Ishak? Ya, disitulah terjadi berantakan di antara mereka. Dan kita tahu Nabi Ishak mendapatkan Yakub mendapatkan Yusuf dan seterusnya, dan mereka adalah menjadi keturunan yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita kembali kepada asal, Nabi Ismail sebenarnya aslinya bukan Arab, tetapi karena dia tinggal di Makkah dan hasilnya mendapatkan anugerah air Zam-Zam, berkunjung banyak orang Arab, di antaranya Jurhum, sebuah suku dari Yaman datang berhijrah dan melihat tanda kehidupan di padang pasir yang dimaksud Makkah. Kemudian mereka berkumpul di sana, akhirnya mereka hidup di Makkah. Lama-kelamaan Nabi Ismail tumbuh dari kecil sampai besar di tengah-tengah suku Jurhum.
yang dari Yaman. Lama-kelamaan dia bisa berbahasa Arab, bahkan dia dijodohkan sama kepala sukunya, Jurhum. Terjadilah, itu menunjukkan posisi kemuliaan dan keagungan Nabi Ismail di tengah orang-orang Arab di masa itu. Disitulah mulai orang Arab bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang lebih kuat, yang dimaksud yang disembelih adalah Nabi Ismail. Itu lebih kuat. Walaupun ada pendapat, tapi tidak begitu kuat, adalah yang dimaksud adalah Nabi Ishaq. Wallahu a'lam. Dan ini hal ini tidak perlu diberdebat. Kalau mereka berkata Nabi Ishaq dan kita berkata Nabi Ismail, bilang aja yang saya tahu dan saya yakini yang mau disembelih adalah anaknya Nabi Ibrahim. Itu aja. Itu yang saya tahu dan saya yakin itu anaknya Nabi Ibrahim. Dua-duanya benar. Dua-duanya memang anak Nabi Ibrahim. Sudah selesai. Lain ibu. Ya. Ya, baik. Ada yang lain pertanyaan, silakan. Saya sih, haji ini kan termasuk rukun yang kelima ya dari rukun Islam ya, dan wajib bagi yang mampu. Maksudnya wajib ini bagaimana sih? Kadang-kadang kan kita bisa beli mobil, bisa beli rumah, tapi kadang-kadang hajinya belakangan gitu ya. Bagaimana menurut saya? Bagaimana? Haji ini kan termasuk wajib ya bagi yang mampu ya, termasuk rukun Islam. Nah, kadang-kadang kita melihat ada orang yang menurut kita mampu ya, punya rumah, punya mobil dan sebagainya, tapi belum berhaji. Nah, yang dikhawatirkan sebagaimana bersabda Rasulullah, dikhawatirkan jika orang mampu tapi dia tidak berhaji, dikhawatirkan kalau dia meninggal dunia, dikhawatirkan meninggal dunia di seperti zaman jahiliyah, artinya tanpa Islam. Nauzubillah min zalik. Makanya ketika dia orang mampu, disegerakan, karena kita tidak jamin umur. Kita tidak bisa jamin umur. Makanya harus ada niat dan ada ikhtiar untuk kita. Misal salah satu ikhtiar, misal daftar haji, walaupun daftar tunggu. Kita bisa tunggu lama misalnya, sekian tahun. Tapi ada niat, sudah ada niat, bukan hanya niat saja, tapi ada ikhtiar. Ada bayar. Ada upaya, ada usaha. Di situ kalau seandainya sebelum terlaksanakan ibadah haji, kemudian dia meninggal dunia, insya Allah terhitung di sisi Allah sudah berhaji. Atau didapatkan pahala, karena dijamin di dalam ajaran Islam dari niat yang sungguh-sungguh, niat yang ikhlas, pasti akan mendapatkan pahalanya walaupun tidak terlaksana amalan tersebut. Tetapi kalau tidak ada bukti dan tanda kita upaya dan ikhtiar, dan kita sudah jelas-jelas mampu tapi malas-malas atau tunda-tunda, kata Rasulullah SAW, dikhawatirkan orang itu meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Syekh, ini tadi saya mau nyambung nih berkaitan dengan masalah mampu nih, Syekh. Mampu itu dalam arti mampu biaya, mampu dengan sehat, mampu dalam arti segala-galanya. Nah, ini berkaitan dengan masalah ba'dal haji. Ini ada yang pro kontra nih. Kalau namanya orang sudah meninggal, itu kan berarti gugur kemampuannya itu. Bagaimana, Syekh? Iya, memang. Kalau dia sudah misal niat, sudah daftar, sudah ikhtiar, mungkin dia bisa saat mau siap-siap berangkat malah meninggal dunia. Sudah gugur. Ya, jadi gugur. Ada yang membadalkan haji itu. Iya, bisa diganti oleh ahli waris. Kalau mereka berkesempatan, atau bisa digantikan oleh haji badal. Yang disebutkan kata haji badal. Tetapi wajibnya orang yang ingin berhaji badal untuk orang lain, dia harus haji wajib. Misal contoh, kalau saya sudah haji wajib, saya boleh haji badal atas nama orang lain. Tapi saya tidak boleh haji badal untuk orang lain, saya aja belum haji misalnya. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, dan haji hanya sekali seumur hidup ya saya. Ya, dan itu sudah ditanya oleh seorang sahabat ketika Rasulullah SAW menggambarkan kita berhaji. Ada seorang tanya, ya Rasulullah, apa kulli am, apakah setiap tahun? Rasulullah SAW marah sama orang tersebut.
Kenapa suka tanya? Kalau sudah aku bilang haji, tidak usah tanya terlalu detail. Kalau sudah saya berhaji, udah selesai. Kalau ditanya-tanya, nanti kalau saya wajibkan setiap tahun, kalian tidak akan mampu. Kata Rasulullah SAW. Udah, maka Rasulullah SAW menegur sahabat tersebut ketika Rasulullah SAW, Allah SWT mewajibkan haji untuk orang-orang Islam. Orang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah SAW marah. Kok tanya-tanya yang susah-susah? Orang mencari kemudahan kok tanya. Dan kata Rasulullah SAW, kalau saya bilang ya, menjadi wajib atas kalian dan kalian tidak akan mampu. Betul sekali, Syekh. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Terima apakah kasih ada banyak Hudud dan semua teman-teman sekalian. Mungkin kita bisa akhiri ya, karena udah jam 21.00. Baik, Syekh, ada 45 orang yang hadir malam ini dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan ilmu dari Syekh Ali Jaber yang sangat bermanfaat bagi kita dan kita bisa insya Allah laksanakan. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang belum, dan bagi yang sudah berhaji semoga tetap tumaninah, tetap istiqomah menjaga hajinya gitu ya. Baik, Syekh, tadi banyak sekali yang memberikan ringkasan, jadi saya tidak perlu lagi menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Syekh. Ada Ibu Nurma, ada Ibu Dali Erni yang menulis tadi, setiap kali saya bicara ditulis di chatting, jadi insya Allah jamaah sudah tahu apa yang disampaikan dalam tulisannya tercatat ya, insya Allah, Syekh. Dan sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, mohon kiranya Syekh untuk dapat berdoa kepada kita semuanya yang ada di sini. Semoga diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah kita setiap hari, kegiatan kita sehari-hari, dan keselamatan di dunia dan akhirat kelak. Kami persilakan, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, jadikan ilmu yang sama-sama kami belajar malam ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kami. Amin. Yang membawa kami lebih mendekatkan diri kami, yang menjadikan kami ikhlas senantiasa, menjadikan kami orang yang bertakwa dan menjadi amal yang baik bagi kami, yang bermanfaat bagi sisa umur kami, agar kami mampu istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Tuliskan nama kami yang mendapatkan ridhamu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahim. Tuliskan nama kami yang mendapatkan beruntung dunia akhirat atas pertemuan ini ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya, semoga insyaallah senantiasa selalu dalam lindungan Allah dari segala bahaya dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah, kita akhiri pengajian malam ini. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan lagi pada kajian-kajian berikutnya, insya Allah. Nanti saya jangan kapok untuk hadir di tengah-tengah kami lagi. Saya insya Allah nanti kapan-kapan kita undang lagi dengan tema yang Jazakallah, Syekh. Jazakallah, Syekh. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Syekh. Terima kasih, Syekh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.